Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal KSM IPA MTS tahun 2023. Di video sebelumnya saya sudah membahas untuk materi besaran dan pengukuran. Jadi di video kali ini saya akan lanjutkan untuk materi gerak lurus. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Pertanyaannya adalah grafik yang paling memungkinkan jika berkuda dengan lintasan tersebut adalah, kita langsung aja lihat gambarnya. Pada lintasan 1 ke lintasan 2, kita bisa melihat bahwasannya pada lintasan 2 ini terdapat tikungan. Nah, ketika kita melewati atau akan melewati jalan yang ada tikungan, maka kita akan memperlambat laju kendaraan kita. Sehingga nanti kita akan mengalami gerakan yang disebut sebagai GLBB diperlambat, dengan nanti bentuk grafiknya adalah grafik yang menurun untuk arah dari kecepatannya. Langsung aja kita lihat, ini grafik 1 ke 2, karena dia menurun berarti kita keep dulu. Kalau yang B 1 ke 2 ini dia naik ya, berarti ini salah. Kita lanjut. Yang C menurun ya, yang ini juga menurun, berarti benar. Kita coba keep dulu. Nah, kemudian kita lihat adik-adik dari grafik 2 ke 3, baik pada option A, C, maupun pada option D, dia sama-sama bentuk grafiknya lurus. Nah, karena grafiknya sama-sama lurus, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari grafik 2 ke 3 atau gambar 2 ke 3 bendanya mengalami GLB atau gerak lurus beraturan. Sehingga kita langsung skip aja ke gambar 3 dan 4. Nah, 3 ke 4, karena dia tidak ada tikungan dan jalannya itu adalah jalan yang lurus, maka kita akan mempercepat laju kendaraan kita, sehingga kecepatannya akan semakin besar atau grafiknya akan semakin ke arah atas ya. Berarti untuk grafik yang benar adalah grafik yang naik ke atas, sehingga 3 ke 4 ini benar. Kemudian kalau yang C, dia grafiknya konstan ya, berarti ini salah. Untuk yang D, dia 3 ke 4-nya naik. Oke, berarti ini benar. Kita lanjut untuk 4 ke 5. Nah, sama seperti 1 ke 2 tadi, karena di sini pada titik 5 ada tikungan, sehingga kita harus memperlambat laju kendaraan kita. Sehingga grafik V-nya harus turun ke bawah. Ini 4 ke 5 dia turun, berarti benar ya. Kemudian yang ini juga benar, dia sama-sama turun ke bawah, 4 ke 5. Kita lanjut dari 5 ke 6. Nah, 5 ke 6 ini dia mengalami tikungan. Karena tikungan kita harus memperlambat laju kendaraan kita, berarti grafiknya harus turun. Kalau 5 ke 6 ini dia konstan untuk option A. Kalau option yang D ini nggak mungkin ya adik-adik. Kenapa? Karena dari grafik 5 ke 6 dia semakin dipercepat atau GLBB dipercepat. Nah, kalau kita mempercepat laju kendaraan kita ketika jalan yang kondisinya seperti ini, maka kemungkinan besar kita akan jatuh. Nah, sehingga yang memungkinkan jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tepat berdasarkan grafik adalah. Sekarang kita bakalan lihat di sini ada grafik V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu. Yang ditanyakan untuk yang A adalah percepatan benda konstan dari T sama dengan 5 sekon hingga T sama dengan 20 sekon. Nah, kita lihat dari T sama dengan 15 ya. T-nya 15 sampai dengan T20. Berarti grafiknya dari sini ke sini ya adik-adik. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya lurus. Kalau grafiknya lurus dan grafiknya V terhadap T, maka dapat disimpulkan bahwasanya V-nya konstan. Konstan itu berarti dia tetap, nggak ada perubahan. Ketika V-nya konstan atau V-nya tetap,
maka percepatan atau A itu akan bernilai sama dengan 0. Sehingga statement yang A salah. Kita lanjut yang B. Jarak yang ditempuh benda dari T sama dengan 10 hingga T15 adalah 20 meter. Kita lihat dari 10 ke 15. Oh, berarti dari sini ke sini adik-adik. Nah, untuk menghitung berapa besar jarak yang ditempuh oleh benda ketika grafiknya V terhadap T, kita bisa menghitungnya dengan menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, kalau kita arsir daerah di bawah grafik, ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Sehingga untuk mengetahui jaraknya, kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan dari luas segitiga siku-siku, yaitu persamaannya adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi, di mana alasnya adalah 15 dikurang 10 berarti 5. Kemudian tingginya adalah 0 ke 8 ya adik-adik, berarti T-nya 8. Langsung aja 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20. Sehingga jarak yang dihasilkan adalah 20 meter. Artinya untuk option yang B ini benar. Nah, kita akan coba bahas untuk option yang C dan D. Option yang C adalah benda mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat dari T sama dengan 10 hingga T sama dengan 15. Nah, untuk mengetahui percepatan pada T sama dengan 10 hingga T sama dengan 15, kita bisa menggunakan persamaan dari A sama dengan delta V per delta T. Atau V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Di mana V2 adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir berarti 8 dan kecepatan awalnya adalah 0. Kita bisa kurangkan berarti 8 dikurang 0 dibagi T2-nya 15, T1-nya adalah 10. 15 dikurang 10 adalah 5. Langsung aja kita kurangin 8 dikurang 0, 8 ya. 8 bagi 5 berarti 1,6. Nah, berarti benar ya untuk statement yang C ini salah. Kita lanjut untuk yang D. Benda bergerak dipercepat hingga T sama dengan 5 sekon. Nah, kalau kita lihat pada grafik ini, karena grafiknya lurus, maka dia mengalami peristiwa GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, karena bendanya gerak lurus beraturan, sehingga percepatannya sama dengan 0. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Jojo dan Jejen bersepeda di jalan yang lurus secara berlawanan, di mana jaraknya adalah 80 meter. Jojo mengayuh sepeda dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat dan Jejen mengayuh sepeda dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Pernyataan berikut yang tepat adalah, nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kita menggambarkan terlebih dahulu soalnya. Yang pertama, ceritanya ada Jojo dan Jejen. Mereka berada di jalan raya yang jaraknya adalah 80 meter, di mana mereka ini bergerak secara berlawanan. Kita anggap saja Jojo ke arah kanan, sementara JJ ke arah kiri. Percepatan yang dilakukan oleh Jojo adalah 1, sementara Jejen adalah 1,5. Yang ditanyakan adalah kalau kita lihat dari option A sampai dengan E, dia membahas mengenai mereka bertemunya, baik dari segi waktu maupun dari segi jarak. Nah, kita kan nggak tahu nih ya, Jojo dan Jejen itu ketemunya di mana. Jadi kita misalkan aja titik temunya di sini. Artinya, Jojo itu akan ketemu Jejen setelah menempuh jarak sejauh SJO, dan Jejen akan ketemu Jojo setelah menempuh jarak sebesar SJE. Nah, kalau kita lihat lagi, besarnya SJO ditambah dengan SJE itu adalah sebesar 80 meter. Selanjutnya, kita bakalan menggunakan persamaan dari GLBB, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Nah, karena baik Jojo maupun JJ
memiliki kecepatan awal sebesar 0, sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi S sama dengan setengah AT pangkat 2. Nah, persamaan inilah yang kita masukkan ke SJO dan SJ. Masukin aja, untuk SJO-nya berarti setengah AJO T pangkat 2 ditambah setengah AJE T pangkat 2 sama dengan 80 meter. Nah, di sini kenapa di T-nya kita tidak menggunakan TJO dan TJE? Karena kalau misalnya mereka bertemu, pastinya waktunya bakalan sama kan adik-adik. Nah, karena waktunya sama, jadi kita misalkan aja dia sebagai T, seperti itu. Oke ya, langsung aja kita masukin. Nilai dari AJO-nya adalah 1 atau percepatan JoJo dikali T kuadrat ditambah setengah. Percepatan JJ-nya adalah 1,5. Ini kita bisa ubah menjadi 3/2 dikali T pangkat 2 sama dengan 80. Nah, selanjutnya ini dia menjadi setengah T pangkat 2 ditambah 3/4 T pangkat 2 sama dengan 80. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan aja setengah dengan 3/4 T pangkat 2. Hasilnya adalah 5/4 T pangkat 2 sama dengan 80. Artinya T itu adalah akar dari 80 dikali 4/5. 80 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 16. Kemudian 16 kita kalikan 4, hasilnya adalah 64. Nah, akar dari 64 adalah 8 sekon. Artinya, Jojo dan JJ akan bertemu setelah mereka bergerak selama 8 sekon. Sehingga untuk option A dan B ini salah. Kita lanjut untuk option C, D, dan E. Di sini dia membahas mengenai jarak yang ditempuh oleh Jojo dan JJ. Berarti langsung aja kita hitung jarak yang ditempuh oleh Jojo dengan menggunakan persamaan ini. Ya, atau boleh langsung aja kita masuk ke sini ya adik-adik, setengah T pangkat 2. Berarti setengah T kuadratnya adalah 8 kuadrat ya. 8 kuadrat adalah 64. 64 dikali setengah adalah 32. Artinya Jojo akan bertemu JJ setelah dia menempuh jarak sebesar 32 meter. Jawabannya adalah yang C. Nah, kalau untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh JJ, ya JJ maksudnya, kamu bisa menggunakan persamaan seperti ini juga, atau boleh pakai pengurangan, ya berarti 80 dikurang dengan 32, hasilnya adalah 48 meter. Inilah jarak yang ditempuh oleh si Jejen untuk bertemu dengan Jojo.